pas cuma praktek aja. Bapak masuk lagi. Assalamualaikum Pak dosen. Selamat datang Bapak. Gara-gara Pak Suaranya Ismail. Bapak belum keluar, Bapak. Gara-gara bawa kopi ya Pak. Suaranya belum keluar, Bapak. Suaranya Pak, mute. Oh, masih di mute ya. Sudah. Iya. Oke ya, jadi udah paham ya. Tinggal tadi yang sikap ya. Sikap. Kalau sikap ini tidak begitu dinilai nantinya ya. Yang penting Anda tahu. Misalnya apa yang sikap? Tapi Pak, begini Pak Amit ya Pak. Apa Kan di rapor K13 itu kan keluar tuh nilai sikap ya? Ananda A gitu. Ya. Rajin, jujur, ketika bla 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 seperti itu kan Pak ya. Nah, itu kita kriteria penilaiannya kan kita nggak mungkin mengobservasi siswa itu satu persatu kan Pak. Kita Ya, hanya penilaian supaya, nah justru di situ Anda harus bisa membuat itu. Nanti di bab itu kan ada membuat apa itu istilahnya, apa itu istilahnya kalau penelitian ya. angket. Bukan angketnya itu namanya. Kalau angket bentuknya apa? Instrumen ya. Instrumen, kriteria, ya. Instrumen instrumen penilaian kan? Iya, ada, Nah, Pak. instrumen penilaian sikap nanti itu ya harus tahu indikatornya juga. Misalnya jujur, indikatornya apa? Jujur. Harus pinter itu. Jadi guru itu harus pinter. Dan pinter menilai anak itu jujur. Nah, indikatornya apa? Bukti bahwa dia jujur. Nah, ini bisa membreakdown dengan kata kerja yang operasional. Jujur kan sifat kan? Bisa enggak? Yeah. Operasional enggak? Enggak kan? Nah, carikan kalimat kata-kata kerja yang bisa digunakan untuk mengukur kejujuran seseorang. Apa saja coba? Kalau patuh termasuk apa? Mematuhi gitu. Mematuhi nanti jawab itu, Pak. bab disiplin ya. Ya, disiplin Ya, jawab disiplin. itu. Tanggung jawab. Nanti di disiplin kan ada sendiri itu. Nah, kalau jujur apa? Mengatakan. Contoh kata kerjanya. Menyatakan. Kata Mengatakan. kerja itu kalau dilakukan oleh anak, kata kerja itu kalau dikerjakan atau dilakukan oleh anak, Bapak bisa menilai bahwa anak ini jujur. Menunjukkan dosen. Berbicara, Pak. Menunjukkan. Ya, berbicara apa adanya. Berbicara. Itu jujur kan? Jadi nanti indikatornya apa? Indikator berbicara apa? Adanya apa lagi? Indikator yang dilakukan oleh anak, kita bisa menilai kalau dilakukan oleh anak itu, kita bisa menilai bahwa dia jujur. Apalagi kata kerja yang bisa digunakan itu berkata apa adanya. Apalagi menyampaikan sesuai dengan fakta ya. Nah, menyampaikan juga berkata ya, sama ya. Tidak menyontek mungkin, Pak. Iya, ya tinggal digunakan banyak kalimat yang sesuai tadi dengan seirama dengan berkata apa adanya 1 sampai berapa, yaitu nanti Anda bisa menilai bahwa dia ini jujur. Iya kan? Apakah KO-nya itu diambil dari afektif ya, Pak ya? Iya, afektif kan? KO yang diafektif itu pun yang bikin orang bisa jadi salah kan? Ya.
Ya mana yang mau Analisis. dipakai? Yang Anda bingung kan yang di kumpulan itu? Iya, Pak. Saya sendiri pas baca, oh ini nggak pas, ini banyak yang nggak pas itu. Jadi yang penting logika Anda sekarang jalan. Logikanya yang saya kasih tahu, mudahnya itu kata kerja operasional yang digunakan pada setiap KD yang akan kita ukur itu, kata kerja itu kalau dilakukan oleh anak, kita bisa menilai bahwa anak itu sudah mencapai target pembelajarannya. Itu. Kalau Anda lihat daftar kan bisa satu kata kerja bisa nempel di mana-mana kan? Ya. Ya, itu. Izin bertanya Pak dosen. Silakan Pak Zaki. Ya, dalam penilaian sikap ini kan ada tiga penilaian bentuknya. Ada observasi, penilaian diri, sama penilaian antar rekan. Iya. Nah, apakah tiga-tiganya ini harus dilakukan atau salah satunya saja? Dan interval waktunya itu satu semester atau 1 tahun gitu, Pak? Mohon petunjuknya. Terima kasih, Pak. Iya. Pada prakteknya di sekolah, itu yang namanya sikap berlaku 1 tahun. Ya. Tidak setiap habis pembelajaran dinilai, tidak pada prakteknya. Tetapi nanti Anda PPL, Anda peer teaching, Anda ujian UKIN, itu diminta instrumennya secara keseluruhan. Jadi instrumen tadi yang Anda sebut penilaian diri, penilaian antar teman, penilaian observasi guru, itu diminta Anda bisa membuat instrumennya. Karena ini tetap harus ada itu, Pak. Iya, karena ini pekerjaan Anda PPG. Keluaran Anda PPG itu dituntut bisa itu. Paham? Siap. Kalau nggak paham nanti. Yang penting paham, lalu dikerjakan. Gimana mau ngerjain kalau nggak paham, Pak? Jadi dalam setiap penilaian instrumennya harus ada dalam setiap KD itu ya Pak ya? Iya, kalau enggak ya nanti penilaiannya enggak utuh kan? Iya Pak, benar. Penilaian yang hanya sebagian-sebagian saja. Kalau mau penilaiannya utuh ya setiap KD harus ada instrumennya. Itu penilaian utuh. Di masyarakat pendidikan kita sekarang ini justru penilaian sikap ini diabaikan. Sehingga dimaklumi kalau anak-anak kita itu sikapnya kurang bagus. Karena itu diabaikan. Nah, ini tugas Anda nanti setelah PPG. harus bisa menjamin bahwa adab sikap anak itu memang berhasil kita bina menjadi lebih baik. Karena pembelajaran agama, sanawiyah, ibtidaiyah, atau aliyah, atau apa saja, majelis taklim itu kan pedomannya al-adab itu apa itu ininya makolahnya atau hadis Nabi itu al-adabul fauqul ilmu. Iya, fauqul ilmi ya. Al-adab fauqul ilmi. Adab itu di atas Ilmu. Jadi, tapi ini rupanya malah ditinggal oleh para pendidik. Ditinggal oleh para pendidik sampai-sampai katanya bikin indikatornya pun nggak perlu. Ya kapan bisa menilai? Kalau indikatornya nggak dibuat, itu kan? Nah,
Ya ini sih tugas Anda. Karena nanti di ujian di apa ya gampang-gampang aja itu kan. Gampang-gampang aja itu. Yang penting tanggung jawab sama Gusti Allah Anda itu. Kalau PPG-nya mah insya Allah lulus itu. Yang susah itu nanti di Amin. UKIN-nya aja itu. UKIN mah itu benar-benar Dihisap. Lulus Pak, jangan dihisap itu. dihisap. Kalau di UKIN itu dihisap itu ya. Tapi kalau yang ini pertemuan begini mah yang penting bagi saya Anda paham. Iya Pak. Kalau Anda sudah paham, sudah betul-betul menguasai ya sudah itu. Lulus insya Allah. Yang meragukan itu di UP. Di UP maka Anda harus belajar terus yang terkait dengan UP. Dan soalnya soal yang ini ya, yang hot ya, yang hot. Jangan belajar dari soal yang biasa-biasa saja, nanti pas ujian repot. Setiap ngomongin UP kok deg-degan sih Pak? Kalau ngomong UP deg-degan. Iya. Kayak mau ngelamar istri anak orang. Langsung cepet disamber. Kalau ngelamar anak orang malah lebih gampang ya. Kalau yang udah pengalaman Pak. Layak 3. Fokus. Nanti dulu UP-nya. Saya kasih contoh ya, UP ya. Soal UP 1 ya, mau? Iya Mau, Pak. Pak, Boleh mau Pak. banget. Hah? Saya kasih contoh Boleh satu banget. nih. Nyimak Oke. Pak. Soalnya begini, saya kasih contoh. Bisa lihat? Belum. Iya. Oke. Nah, bisa. Coba baca. Perhatikan. Coba baca. Nah, Sandi baca. Sandi. Yang Ya, dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sandi. Iya Pak, kalau tugas baca saya aja Pak yang jawab yang lain Pak. Ya, silakan baca. Perhatikan. Perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Ya. 1. Membentuk kebiasaan siswa dan jangan berharap kebiasaan itu akan terbentuk dengan sendirinya. 2. Ya. Membentuk kebiasaan siswa cukup dengan kebiasaan siswa saja dan peran guru tidak diperlukan. Yang ketiga, jangan membentuk 2 atau lebih kebiasaan. Jika 1 kebiasaan saja sudah cukup. Yang keempat, proses pembiasaan dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan kemauan guru. Yang kelima, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Ya, soalnya Beberapa peran guru sebagaimana tersebut di atas yang dapat dijadikan ciri dari teori behavioristik Edward Lee Thorndike adalah ya, mana? Ini contoh soal hot. Panjang bener. Jadi nih dari sini sampai sini. Ini sampai sini ini stimulus, ya kan? Iya. Ya. Nah, ini soalnya. Yang ini opsinya. Satu soal aja puyeng. Tapi saya masih belum paham Pak. Mungkin bisa soal kedua Pak. Soal kedua. Nah, itu contoh. itu contoh soal apa nih Pak? Hah? Contohnya lebih dari 1 juga boleh Pak. Contoh soal tahun berapa nih Pak? Hah? Yang buat tahun ini nggak ada Pak? Contohnya Pak? Contoh Apanya? yang buat tahun ini. Yang materi, contoh yang materi. Ya Pak. Contoh yang materi ya. Pak Sandi to the point, Pak Sandi.
Takut keburu azan Pak Maulana. Ini contoh yang materi. Sebentar, saya copy dulu. Siap, menanti. Kirim juga boleh, Pak. Nggak boleh. Kirimnya ke ketuanya aja Pak, nggak usah rempel kita, Pak. Nggak boleh. Tanya nih, coba. Nih yang materi. Kan buat pembelajaran. Coba. Pembahasan seperti Nabi. Ya, coba Pak Ismail baca Pak Ismail. Aduh, nggak kebaca, Pak. Nggak kebaca? Ah, masa? Kebaca, Pak. Kebaca. Nggak kelihatan, Pak Ismail. Di Zoom, di Zoom. Pak Ismail di Zoom. HP-nya. Oh, Toshihiko Isuzu. Wah, Suzuki. Yo. wah. Ngebayang, Pak. Ngebayang. Mama, Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya, Pak ya. Ngebayang, Pak. Ya. Iya, Pak Ketua, Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un. Thumma baddalna makana as-sayyi'ati al-hasanah hatta 'afaw wa qalu qad massa ba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Pemikiran Toshihiko Isuzu. Pemaknaan seperti ini masuk dalam metode analisis semantik yang bagaimana? Iya. Wah, harus tahu pengertian-pengertian juga ya. Benar, Pak. Hah? Harus Banget. tahu arti, harus tahu hot ini, Pak. pengertian. Lah iya, ini yang materi yang ada di modul ini. Iya, Pak. Ada Mantap di modul. pokoknya, Pak. Soalnya kok bentuknya jadi begini ya. Nah, ini soal yang Dari seperti Arab yang soal. hotnya begini. Soal yang hot begini. Ini contoh ya. Contoh ya, Anda pelajari aja itu satu persatu. Nah, nanti indikatornya pelajari, nanti ketemu yang begini. Kadang-kadang yang buat soal yang kurang ngerti, kalau begitu ya celaka. Waduh. Kalau begitu celaka. Kalau ini soal-soal yang seperti ini ada indikatornya di modulnya ada, indikatornya ada. Tetapi memang modelnya model yang hot. Modelnya soal yang hot ya begitu. Ada pertanyaan yang lain terkait dengan ini, masih terkait dengan penilaian atau dengan ini lagi apa ini ceritanya, pendalaman apa? Pendalaman Penilaian, Pak. ATM, Pak. penilaian. Ya pokoknya apa ini? Lupa sampai. Perangkat pembelajaran ya. Lupa sampai. perangkat. Ya kalau saya sudah lewat dari dulu, jadi ini juga dikasih, biasanya nggak dikasih lagi. Bikin soal kan, ya begitu. Soalnya terus belajar buat, sudah pernah di diklat untuk membuat soal yang hot? Belum, Pak. Oh, belum pernah. Belum pernah ya, nyoba-nyobanya susah. Udah pernah, tapi lupa, Pak. Lupa. Kadang-kadang nggak paham. Soalnya Soal yang Betul, hot itu betul. intinya tadi ada stimulus, ada soal, ada choice. Kemudian indikatornya
adalah indikator C4 sampai dengan C6. Nah, 6. Jadi indikatornya C4 sampai dengan C6. Kemudian ciri soalnya itu ada stimulus, ada soalnya bisa bentuk pernyataan, bisa bentuk perintah, bisa bentuk pertanyaan, tapi stimulusnya jelas, bisa mengantar ya, mengantar pembaca itu tidak salah paham. Jadi kalau membuat soal, satu stimulusnya jangan sampai pembaca salah paham, gagal paham. Ini bab apa? Ini indikator apa? Baru kemudian soal, lalu choice. Nah, choice-nya ini kalau yang hot itu sampai E. Dan ciri-ciri soal yang choice yang hot, satu, panjangnya itu tidak jauh berbeda. Kalau 5 kata ya rata-rata 5 kata. Jadi tidak ada yang panjang banget, ada yang 1 kata, tidak berimbang. Bentuknya itu Pak ya. Iya, itu tanda-tanda soal yang hot. Ya kalau sudah pernah pelatihan ya lumayan. Tapi kalau belum ya memang agak susah ya, agak susah. Dosen juga sama, masih banyak yang kurang menguasai kalau soal hot. Kecuali yang sudah didiklat, sudah dilatih. Kebetulan di Tarbiyah ini Pak Sabiuddin pernah ketemu ya? Belum ya? Belum, Pak. Pak Sabiuddin saya itu pernah didiklat di Diknas itu selama sebulan itu untuk buat soal CPNS. Jadi alhamdulillah paham untuk membuat soal CPNS guru agama di SMA, SD, SMP. Tahun Untuk P3K itu Pak. 2017 dulu. Ada lagi pertanyaan? boleh nanya satu lagi, Pak? Boleh, banyak. Ini pokoknya kalau udah adzan baru selesai. Oh, iya. Adzan di mana? Yang paling timur lah Waktu ya. Indonesia Timur. Ya. Ini Pak, mengenai yang komponen dari indikator itu, tujuan pembelajaran yang condition itu Pak. Iya, yang condition. Nah, kan tadi Bapak nyebutkan condition itu perlakuan ke siswanya. Di situ dicantumkan ada metode dan ada model gitu. Kalau saya sih ngelihatnya kan di modul itu tidak dicantumkan metode dan metode dan model gitu. Dia hanya setelah siswa melakukan diskusi, maka siswa diharapkan apa gitu. Nah, kalau yang Bapak sampaikan tadi kan cantumkan di situ metode dan model, dan ini juga pernah disampaikan oleh Pak dosen Pak Saleh juga bahwa metode dan model itu masuknya di condition gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ini pakemnya memang harus memasukkan metode dan model di condition, atau itu fleksibel aja? Yang penting dijelaskan perlakuan apa yang kita berikan ke siswanya, apa berdiskusi atau disuruh baca gitu. Iya. Ada yang sudah paham, mau menjelaskan lebih dulu? Silakan. Ada nggak? Sebentar, saya cari dulu.
Oh iya Pak, sambil nyari-nyari jawabannya saya juga ada pertanyaan satu lagi. Nanti kita ini RPP-nya itu bentuknya daring, PJJ atau tatap muka ya Pak? RPP-nya Iya. tatap muka boleh, daring boleh. Coba nanya ke pengelola, kalau saya bebas saja. Ya, Oke, Pak. nanya ke pengelola, kalau saya sih bebas saja. Waduh, hilang ininya, filenya dicari. Oke lah, filenya dicari nggak ketemu. Jadi yang di itu ya, di tujuan ABCD ya. Iya. ABCD yang dimaksud ABCD nanti jadinya gimana? Jadinya di pernyataannya. Seperti ini ya. Biasanya nah, ini formatnya begini. Setelah mengikuti proses pembelajaran, nah, dengan menggunakan pendekatan metode sampai sini nih, ini namanya condition. Ya. Ini namanya condition. Kemudian siswa ini apa ini siswa? Audien. Audien dapat behavior tadi kan? Behavior. Itu kata kerjanya apa kan? Dengan ini degree. Dengan tadi kalau dengan apa tadi kalau dapat membaca surat Al-Ikhlas dengan bacaan qalqalah yang benar dan gitu tepat. Kan? Nah, qalqalah yang benar. Terus apalagi yang dominan di apa namanya di surat Al-Ikhlas itu setelah bacaan qalqalah? Ini kalau masih SD. Tapi kalau sudah SMA, maka bisa membaca surat Al-Ikhlas, misalnya ini, dengan ilmu tajwid yang benar. wasol yang benar, dengan bacaan wasol yang benar. Jadi 3 ayat langsung dibaca benar. Nanti menunjukkan dia paham tentang waqaf, berhenti, tentang bab apa? Waqaf dan ibtida. Atau wasol, waqaf, wasol, ibtida, itu paham dengan ilmu itu, maka degree-nya di sini, bedanya di degree. Membacanya masih sama dari SD sampai SMA sama. Bedanya di mana? Di degree-nya. Kata kerjanya masih sama, kata kerja masih lot. Membaca lot, tapi ternyata dalam hal ini ketinggiannya bukan di kata kerja tapi di degree-nya. Jadi harus kita pahami situ ya. Ada yang memang
kata kerja itu tidak bisa dirubah menjadi hot. Dari SD sampai mahasiswa tetap aja sama kata kerjanya membaca. Membaca ya. Iya membaca, tapi degree-nya beda. Yang membedakan di degree. Jadi kata kerja nanti yang memang dibutuhkan untuk apa? Untuk tinggi di bagian misalnya di keterampilan tadi apa? Misalnya mendemonstrasikan sudah tinggi. Karena di situ ada banyak hal yang harus dikombinasikan gitu kan. Dikombinasikan. Menunjukkan itu setingkat apa? Setingkat membaca dan lain-lainnya ya. Ini ABCD formatnya begini. Ini yang titik-titik sampai titik-titik ini untuk kondisi, ini sampai metode ini kondisi. Siswanya ini audien dapat, nah nanti ada behaviornya ini kata kerja operasional ya, kemudian behavior, kemudian dengan bla 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 ini degree-nya. Oke sudah azan ya? Iya Pak. Sudah azan, kita stop insyaallah. Kalau nanti perlu ada pertemuan lagi diusulkan saja. Kalau serasa tidak ya nggak apa-apa. Kalau Anda perlu ada pertanyaan yang tidak bisa didiskusikan lewat LMS atau apa ya usulkan aja untuk video call lagi ya. Siap Pak. Ya. Oke. Kita tutup dulu ya, sudah ini harus ke masjid dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saya.